Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu udah mau ngeklik video ini ya. Baik, sekarang kita akan tarik kartu tarot lagi untuk melihat mengapa seseorang bisa menjadi pengagum rahasianya kamu. Gitu ya. Kenapa seseorang bisa diam-diam jatuh hati kepadamu. Gitu ya. Nah, jadi ini mungkin untuk beberapa di antara kalian, apa yang Mari bacakan, kamu ndak sadar nih, oh ternyata ada sisi diriku yang seperti itu ya. Atau ya mungkin beberapa ini belum menjadi gambaran kamu sekarang. Tapi nanti besok lusa ya ini akan menjadi citra dirimu di mata orang lain gitu kan. Nah karena kan ini energinya tuh timeless, jadi kita nggak tahu nih kapan pengagum rahasianya kamu datang. Sudah datangkah atau nanti suatu saat di depan sana nggak tahu tahun kapan baru seseorang ini akan meletakkan perhatian penuh terhadap kamu. Nah gitu, ketika kamu sudah menjadi seperti apa yang nanti Mari coba untuk sampaikan ya. Baik, namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, Mari ingatkan bahwa ini adalah energi kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja ya. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba untuk Mari sampaikan di sini. Oke, baik, tapi ini hal-hal positif yang nanti akan Mari baca. Maka untuk teman-teman, ayo kita upgrade diri kita seperti apa nanti yang akan Mari sampaikan ya. Nggak ada salahnya kan, toh ini hal-hal yang baik kok ya. Oke, baik, langsung aja ya kita mulai. Baik, siapa dirimu sehingga membuat ada seseorang yang jatuh hati dalam diam terhadap kamu ya. Mengapa bisa ada secret admirer-nya kamu? Oke, energi apa yang kamu pancarkan dalam kehidupan ini? Oke, nah jadi gini. Semua orang itu kan semua orang itu punya sisi gelap dan terang dalam kehidupan ya. Nah jadi ini beberapa ada yang menjadi secret admirer-nya kamu. Itu karena dia melihat dari perjalanan kehidupannya kamu gitu ya. Dia bisa tahu bahwa kamu telah melalui banyak hal gitu, atau minimal satu hal yang nampaknya itu membuat kamu terpukul jatuh oleh kehidupan gitu. Jadi di sini kayak ada rasa kasih gitu ya, ada rasa iba lah barangkali kayak gitu ya. Tapi ini kalau Mari bilang iba itu kan kok kayaknya energi rendah gitu ya. Tetapi ini dia tidak hanya terhenti sampai dikasih. Nah, dia tidak hanya terhenti sampai di iba, tetapi dia naik gara-gara kamu, naik kesadarannya dia sehingga mendorong dia untuk menunjukkan sikap keilahian, yaitu kasih sayang gitu. Jadi melihat kehidupannya kamu yang seperti apa, yang mungkin di matanya dia kamu tidak layak punya kehidupan atau mengalami peristiwa yang seperti itu gitu ya. Jadi maksudnya gini, dia melihat kamu menderita gitu. Kamu menderita untuk satu sektor gitu ya. Mungkin ketika kamu ketemu sama dia tahu bahwa kamu baru patah hati. Dia tahu mungkin kamu baru mengalami kejatuhan dalam ekonomi ya. Atau dia melihat bahwa kamu baru kehilangan orang yang kamu sayangi gitu ya, dalam kematian lah barangkali gitu, dalam perceraian kah gitu ya, dalam perpisahan tadi. Nah gitu. Jadi datang getaran keilahian itu tadi, bahwa kok nampaknya kamu orang yang layak untuk dicintai, layak untuk diperlakukan tuh lebih baik. Nah gitu. Jadi kamu menggetarkan seseorang, nah itu ya, kamu menggetarkan mereka untuk berlaku sebaik-baiknya sebagai manusia, yaitu menyayangi orang lain gitu ya, hadir dalam hidup orang lain untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah gitu. Jadi ibaratnya gini, kamu menyediakan dirimu sebagai ladang karma baik bagi orang lain. Nah gitu, jadi kamu menarik mereka naik ke atas, kalau Mari katakan ya,
tanpa kamu sadari dalam penderitaannya kamu, dalam sesuatu yang kamu anggap itu sebuah kemalangan gitu. Tapi justru dalam kepedihannya kamu justru mampu membuat orang lain itu untuk cinta dan sayang terhadap kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ada energi orang tuh pengen jadi superhero atau Wonder Woman untuk dirimu. Nah gitu. Jadi ibaratnya gini, kamu mungkin ya banyak sudah karma baik yang kamu lakukan juga gitu. Banyak karma baik yang sudah kamu lakukan selama kehidupannya kamu yang ini atau kehidupan kamu yang sebelumnya. Ini maaf ya, mari berbicara tentang pemahaman spiritual ya, tentang reinkarnasi. Nah, jadi mungkin kamu dalam kehidupan kamu yang lampau-lampau, sebelum kamu bernama seperti yang sekarang ini, kamu telah melakukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, gitu ya, sehingga dalam kehidupan ini kamu memetik karma baiknya kamu, gitu. Makanya dalam kepedihan hidupnya kamu tidak akan dibiarkan sendiri, gitu ya. Akan ada aja orang-orang yang datang untuk memenuhi gitu ya petikan karma baiknya kamu, atau yaitu tadi bahwa kamu menyediakan dirimu sebagai ladang karma baik bagi orang lain. Nah kayak kita ya, jadi kamu orang yang mari lihat sih orang yang beruntung ya, orang yang beruntung. Jadi dalam kenestapaannya kamu sebenarnya di situ semesta sedang menunjukkan bahwa ada kok sisi keberuntungan kamu, atau gini, dalam kayak ujar-ujar itu ya, habis gelap terbitlah terang, yang kayak gitu ya. Jadi semesta menunjukkan kamu ada kok yang seperti itu. Ada pelangi di ujung dari hujan badai yang gitu-gitu itu ya. Nah, di sana gitu. Jadi seseorang datang kepada dirimu, seseorang menjadi pengagum rahasiamu karena kamu mampu membuat orang lain itu menjadi manusia namun dengan tingkat kesadaran, katakanlah orang-orang yang mampu untuk mengakses keilahian gitu ya, berbadan manusia tapi berjiwa sebagai dewa-dewi. Nah gitu ya. Nah oke, baik. Kemudian apa yang membuat orang menjadi pengagum rahasianya kamu? Nah iya, jadi kayak gini, kamu seseorang yang di mata orang lain, ini kamu tuh total berjuang dalam kehidupannya kamu. Kamu gak takut untuk terjun ke dalam sebuah keadaan gitu ya. Kamu menghadapi keadaan itu, walaupun di situ keadaan nampaknya menyusahkan kamu, tapi ibaratnya di sini kamu itu bertanggung jawab. Nah, di sana ya, bisa paham ya. Jadi kamu tuh yang kayak tidak orang yang melarikan diri, makanya kamu terjun dalam kehidupan sesungguh-sungguhnya kehidupan. Gitu. Kamu berjuang untuk menjadi orang yang katakanlah seseorang yang lebih baik gitu. Dan di sini kamu tuh selalu mencoba untuk menunjukkan eksistensi tentang dirinya kamu. Gitu ya. Jadi misalnya gini, kamu tidak akan membiarkan bahwa kamu tuh hanya sekedar angin lalu dalam kehidupan ini. Kamu nunjukin, ada loh yang namanya si ini, ada loh yang namanya si itu. Nah gitu. Jadi ketika kamu menunjukkan dirimu, tentu orang akan melihat sepak terjangnya kamu itu kayak gimana sih dalam kehidupan, dalam mengejar cita-citamu, dalam mengejar harapan-harapanmu gitu ya, dalam upayamu keluar dari kemelut kehidupannya kamu gitu. Gitu ya. Jadi ada sisi di dalam dirimu keberanian. Gitu. Ada sisi di dalam dirimu yang membuat orang itu bisa tahu siapa kamu. Apa yang kamu miliki, apa yang sedang kamu perjuangkan, apa yang sedang kamu usahakan. Gitu. Nah, di sana. Dan kamu tidak yang tipe
playing victim nampaknya di sini ya. Tidak tipe playing victim. Sebisa mungkin kamu tidak mau menjadi tipe playing victim. Sebisa mungkin gitu. Mungkin ya kadang-kadang kesadaran kamu mungkin lagi jatuh, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi lebih cenderungnya kamu nggak mau playing victim. Kamu yang mau kayak, oh ada nih kejadian yang tidak berkenan kepadamu. Kamu yang langsung bilang, oh ini nggak cocok nih. Misalnya ada seseorang mencoba untuk menindas kamu. Oh nggak bisa, kamu tidak mengizinkan seseorang itu menari-nari di atas penderitaannya kamu. Kamu kayak yang turun tangan langsung untuk mencegah ataupun mengatasi gitu ya. Semua cobaan-cobaan dalam hidupnya kamu gitu. Nah di sana. Jadi ada orang yang macam-macam sama kamu tentang dia langsung gitu di mata seseorang ini gitu. Jadi kamu tuh yang nggak kayak aduh malangnya hidupku, lihatlah itu si anu jahat sama aku, si itu berlaku tidak adil kepadaku gitu ya. Bukan hanya kayak ngomong-ngomong aja gitu ya, ngedumel aja gitu bahwa ada sesuatu yang nggak pantas yang kamu dapatkan gitu. Tapi mungkin kamu curhat sama orang, sama dia gitu ya. Tapi di situ juga dia melihat kamu tidak hanya terhenti sampai dicurhat, tapi kamu mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan itu, persoalan tadi itu. Bahkan jika itu harus ceritanya berantem sama orang lain, demi menunjukkan bahwa kamu berada di sisi yang benar. Seseorang tidak layak memperlakukan kamu demikian. Kamu berani di situ. Nah, situ ya. Jadi tidak yang kabur dari suatu kondisi, tidak yang main playing victim dalam satu keadaan gitu. Tidak yang hanya menjadi angin lalu dalam kehidupan, tapi kamu nunjukin dirinya kamu. Kamu berani bilang, ini nggak benar, yang kamu lakukan ke aku ini nggak benar. Nah kayak kita. Jadi kayak ada pembuktian-pembuktian, ada upaya-upaya pembuktian-pembuktian yang kamu lakukan dalam hidupnya kamu. Nah di sana ya, perjuangan dalam keberanian. Nah itu. Ya, oh jadi ini berarti kamu dalam ya. Jadi seseorang itu melihat kamu mungkin tidak hanya dari, kamu cantik, kamu seksi, kamu ganteng, kamu macho gitu ya. Tapi orang melihat lakunya kamu di sini. Nah gitu. Nggak hanya kayak kulit luarnya aja, wah dia kaya, wah dia kayak gini, dia kayak gitu ya. Nggak hanya yang kayak tampilan visual mata aja, tapi apa sih atau siapa sih atau bagaimana sih perjuangannya kamu dalam kehidupan. Nah kayak gitu. Jadi kayak orang tuh bisa menembus jiwanya kamu. Nah di situ. Nah lagi-lagi ya, lagi-lagi gitu. Jadi mungkin gini, ketika dengan kamu, orang penasaran kayak gitu loh. Orang penasaran, siapa sih kamu yang sesungguhnya gitu ya. Dan orang ingin menggali kamu lebih dalam. Walaupun tanpa bertanya di sini, namanya dia secret admirer gitu ya. Namanya dia pengagum rahasia, melihat kamu dari kejauhan gitu. Tapi ketika dia melihat kamu dari kejauhan, dia bukan hanya pengen ngelihat, rambutnya kamu panjang. Rambutnya kamu itu gayanya kamu tuh parlente. Enggak yang kayak gitu, tapi apa sih bobot bibit bebetnya kamu. Nah di situ. Dan ini lagi-lagi ya, ini lagi-lagi menunjukkan tentang upayanya kamu dalam kehidupan. Lagi-lagi eksistensi, kamu kayaknya berjuang demi eksistensi dirinya kamu. Jadi misalnya gini, kamu nggak malu untuk menjadi orang yang populer. Kamu nggak malu untuk menjadi seseorang yang yang apa ya? Jadi ibaratnya gini, jujur. Kalau kamu pengen jadi orang terkenal, kamu usahakan jadi terkenal. Kalau kamu pengen jadi orang kaya, kamu akan berusaha untuk jadi orang kaya. Jadi misalnya gini, ada tuh kan beberapa orang tuh yang malu. Nanti aku kerja habis-habisan dikatain tetangga, aku nih gila uang gitu ya. Atau aku nggak mau nih dianggap orang bahwa aku tuh gila kehormatan. Nggak mau dianggap orang gila popularitas. Nampaknya dirimu nggak yang seperti itu ya. Kamu kayak menjujuri, butuhnya aku tuh jadi orang terkenal. Maka kamu usahakan di situ. Dan orang bisa melihat upaya demi upayanya kamu. Kalau kamu kaya, misalnya gitu ya, satu saat kamu kaya, orang bisa yang kayak
tahu, oh iya itu hasil kerja kerasnya dia gitu loh. Nah di sana. Jadi orang melihat bahwa kamu itu ya menjadi dirimu gitu. Menjadi dirimu sejujur-jujurnya, dirimu yang sedang memperjuangkan ini, yang sedang memperjuangkan itu, mengupayakan ini dan mengupayakan itu. Sehingga bikin orang tuh kayak takjub lah ya sama kamu. Di sana. Mungkin ini yang mari tarik energinya ini ya, teman-teman yang lagi mari tarik energinya, hidupnya kamu tuh seperti mari katakan di awal-awal, nampaknya banyak lika-likunya ya. Tidak yang selalu menanjak grafik hidupnya kamu, tapi ada nanjak turun, nanjak turun, nanjak turun gitu ya. Dan itu yang nampaknya membentuk dirimu menjadi orang yang suatu saat nanti tuh jadi seseorang lah, kayak gitu. Jadi seseorang berhasil gitu ya, yang bisa memotivasi orang lain. Nah jangan-jangan itu ya, kamu mungkin suatu saat menjadi motivator. Mungkin tidak motivator di TV-TV atau di radio atau di YouTube gitu ya. Tapi ketika bertemu sama seseorang, kamu nge-share tentang pengalaman hidupnya kamu. Nah, jadi ini bisa ya, seseorang yang tadinya kamu nge-share tentang lika-liku hidupnya kamu, akhirnya dia takjub kayak gitu ya. Akhirnya dia terpesona dengan kamu gitu. Dan menjadi pengagum rahasiamu. Kenapa rahasia? Ya barangkali ya banyak faktor di situ ya. Apakah dia rendah percaya diri melihat kamu, atau mungkin kamu sudah milik seseorang, makanya dia dalam diam untuk mencintai kamu. Tapi dia cukup paham tentang apa yang kamu hadapi dalam sepanjang kehidupan kamu bernama si ini. Nah kayak kita. Nah di sana ya. Ada keberanian untuk mendobrak gitu. Ada keberanian untuk mendobrak sesuatu yang nampaknya menghalang-halangi dirimu. Jadi ini kalau mari katakan secret admirer-nya kamu ini bukan orang jauh. Orang-orang yang sudah berada di circle, katakanlah circle kedua ya. Circle pertama itu diri dan keluarga gitu ya. Circle kedua itu kan itu udah deket banget ya. Nah jadi mari katakan ini yang kamu anggap sahabat, yang kamu anggap temen gitu ya. Itu mereka-mereka itu nanti yang menjadi pengagum rahasianya kamu. Nah gitu. Dan pengagum rahasia ini tidak melulu dia tentang kasmaran ya. Tetapi bisa pengagum rahasia, bisa aja yang sejenis dengan kamu, wanita sama wanita, pria sama pria gitu. Namanya kagum gitu ya. Kagum itu sama gender apapun ya bisa-bisa aja kayak gitu ya. Ini kita lihat dia pembacaan ini secara general ya. Nah di situ. Jadi ketika orang bisik-bisik di belakangnya kamu, lebih banyak tuh kayak bisik-bisik tentang apa yang mari sampaikan di sini gitu. Ya, mereka kagum, nggak bilang sama kamu, "Wih, kamu keren" gitu ya. Tidak selalu mereka akan berani bilang bahwa kamu keren, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu amazing, kamu fantastis, kamu wonderful gitu. Tapi dalam benaknya mereka atau apa yang mereka sampaikan kepada orang lain tentang citra dirimu, ya kurang lebih seperti yang mari sampaikan ini. Gitu. Mereka bisa tahu untuk beberapa nih ya, tahu tentang detail perjalanan kamu. Makanya mari berani bilang bahwa ini orang terdekatnya kamu. Gitu. Orang yang tempat kamu itu banyak menghabiskan waktunya kamu. Nah gitu ya. Oke, baik. Kemudian kamu tahu ya bahwa hidup itu mungkin kamu mengajarin orang atau kamu mencitrakan secara tidak langsung kepada orang. Bahwa kamu tuh tahu apa yang kamu lakukan itu akan balik kepada diri kamu sendiri. Makanya banyak nanti orang yang akan melihat kamu tuh orangnya fair dalam kehidupan ini. Orang tahu bahwa ada kejujuran, ada integritas di dalam dirinya kamu. Sorry ya, ini mungkin agak-agak serius ya pembacaannya Mari ya. Tapi ya inilah sisinya kamu. Nah gitu. Jadi orang kayak merasa bisa yakin, bisa nyaman, bisa ngerasa aman ketika dengan kamu. Orang banyak melihat ya bahwa kamu tuh orangnya tidak neko-neko. Kamu tidak akan mengambil hak orang lain, tidak akan menipu orang lain. Nah kita, kamu mengambil secukupnya milikmu.
dalam upayamu, secukupnya milikmu gitu kan. Tapi ya apa ya? Kamu kan di sini kan upaya keras dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi tidak bisa kurang dan kamu juga tidak mau lebih, mengambil lebih dari haknya kamu. Jadi fair play kamu. Di mata orang kamu tuh fair play, di mata pengagum rahasia kamu ini. Dan mungkin kamu tuh ketika melihat kesalahan, kamu berani bilang, itu salah. Ketika kamu melihat kebenaran, nah kamu harus pasang badan sekalipun ya, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran, apapun resikonya di sana. Kamu berani gitu, kamu maju terus. Nah di sana, iya energi maju terus ini kamu ya. Lika-liku hidup, jatuh bangun telah kamu hadapi, tapi pada kenyataannya kamu tetap berdiri. Kamu tetap move on, kamu tetap melaju dalam hidupnya kamu. Nah gitu. Jadi siapa nggak kagum sih akan energi yang seperti ini, gitu ya. Makanya terlewat tuh yang mungkin kamu menganggap bahwa kamu bulukan lah, mungkin kamu menganggap bahwa kamu badannya buntel lah, lewat itu semua. Karena orang akhirnya menerobos ke jiwamu gitu. Orang melihat bagaimana dirimu secara utuh, bukan hanya casing yang kamu pakai. Gitu. Walaupun kamu bilang kamu jerawatan lah, kamu sudah tua lah gitu ya. Kadang-kadang kita mau low esteem kayak gitu kan. Kadang-kadang kita mau kayak yang meremehkan dirinya kita. Tapi pada kenyataannya apa yang kamu sangkakan sebagai kelemahannya kamu itu justru tidak dilihat oleh orang lain karena sisi lain dari dirimu yang ditatap oleh orang. Nah, kayak gitu, ya. Nah, jadi balik ke sini bahwa ada justice di sini. Bahwa kamu tuh jujur gitu. Kamu berani mengatakan salah jika memang itu salah. Kamu berani untuk mengatakan itu benar dan meminta maaf ketika kamu tidak sadar akan kebenaran itu, gitu. Ya, jadi kalau kamu melakukan salah, kamu berani dengan gagah bilang, oke, aku minta maaf, gitu. Aku memang keliru di situ. Wah, siapa nggak takjub lihat kamu? Nah, gitu ya kan? Dan kamu di sini kayaknya secara komunikasi tuh lancar gitu ya, kenceng kamu secara komunikasi. Maksudnya kamu tuh tidak yang tipe mendem, gitu. Kamu akan langsung kayak yang ngomong aja tentang ya apa adanya gitu. Walaupun itu mungkin menyakiti orang lain. Tapi ya kamu akan berani untuk speak up. Gitu kan? Kamu akan berani untuk mengutarakan. Dan orang tuh mudah paham, mengerti ya. Cara kamu ngomong itu gampang dimengerti gitu. Mungkin gak kayak Mari kan. Kadang Mari ini mau juga agak-agak sulit ya untuk menyampaikan apa sih sesungguhnya yang ada di kepalanya Mari, yang ada di hatinya Mari gitu kan. Coba. Nah, tapi kalian tidak seperti itu gitu. Kalian ngomong sedikit tanpa berpanjang lebar, orang udah paham, oh maksudnya kamu ini. Niatannya kamu tuh menyampaikan ini. Nah, di situ. Dan ya, lagi-lagi bahwa perlakuannya kamu terhadap orang lain itu dianggap sebagai perlakuan yang sebaik-baiknya seseorang memperlakukan orang lain. Kamu baik kepada dirimu, kamu respect kepada dirimu, kamu sayang kepada dirimu, dan kamu melakukan hal yang kurang lebih sama kepada orang lain. Jadi apa yang kamu lakukan dilihat oleh orang lain itu, kamu sadari bahwa semua yang kamu lakukan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Nah, jadi ibaratnya di sini kamu tahu akan konsekuensi. Gitu ya. Kamu tahu akan konsekuensi. Ini nampaknya pembacaan untuk 30 tahun ke atas ini ya. Jadi bukan lagi pembacaan tentang yang miye-miye gitu kan. Oke. Baik. Kemudian orang bisa melihat bahwa kamu memperlakukan orang lain itu dengan servis yang sangat baik sekali. Orang bisa melihat bahwa kamu memperlakukan orang lain itu dengan niatan untuk menyamankan
orang-orang yang ada di sekelilingnya kamu. Jadi di sini kamu tuh tidak yang egois, gitu loh ya. Tidak hanya ngementingin dirinya kamu sendiri, tapi kamu juga care dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya kamu. Untuk beberapa ya, mungkin kamu ini seneng masak-masak barangkali gitu ya. Atau mungkin kamu tuh seneng kalau kemana-mana tuh bawa buah tangan untuk orang lain, bawa oleh-oleh kayak gitu ya. Ada aja pemberian yang ingin kamu kasih sama orang, gitu. Coba siapa yang nggak suka kayak gitu? Mungkin ini pemberiannya oke lah, tidak dalam bentuk materi, tapi ucapan-ucapan yang membuat orang merasa nyaman dengan dirinya orang, gitu ya. Mungkin kamu di sini nggak sungkan bilang tolong, bilang terima kasih, gitu ya. Kamu nggak sungkan-sungkan bilang bilang bahwa seseorang itu punya sisi baik, sisi positif. Itu kan pemberian, gitu ya. Jadi orang tuh kayak mudah banget nyaman sama kamu. Karena ya tadi, bahwa apa yang kamu berikan kepada orang lain, orang bisa lihat kamu tuh memberinya dengan maksimal, dengan sepantasnya, dengan selayaknya, gitu. Jadi hati orang tuh lagi-lagi tenang, damai, nyaman, ngerasa aman sama kamu. Jadi orang tuh yang nggak was-was, ini dia ngasihnya itu ngasih karena ada motif apa gimana nih? Nggak yang kayak gitu orang. Orang ketika kamu memberikan sesuatu, entah itu pujian atau itu bentuk material, orang tahu bahwa ini datang dari dasar lubuk hatinya kamu terdalam, bentuk dari keikhlasannya kamu. Nah gitu. Jadi orang senang gitu, menerima apapun dari kamu, orang senang. Baik itu menerima libasan-libasan kata-kata atau tindakan yang mungkin menyadarkan orang lain gitu kan, atau ya melambungkan orang lain gitu, menyadarkan orang lain. Nah di situ ada sisi baik dan ada sisi buruk dari orang lain gitu ya. Ini pemberian kan banyak ya, bukan hanya bentuk mobil, emas, berlian, harta berlimpah, kan nggak kayak gitu ya pemberian. Banyak hal di sana gitu kan. Nah hatimu lembut gitu ya. Jadi orang bisa melihat bahwa kamu tuh mudah terharu. Kamu mudah tergerak hatimu untuk memacu dirimu melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, jangan-jangan beberapa di antara kalian ini senang sedekah ya, kalau mari tangkap energinya ya. Beberapa di antara kalian senang sedekah dan orang tahu, wah, gitu ya. Makanya banyak deretan pengagum rahasianya kamu, gitu. Pemberian, gitu. Orang melihat pemberian kamu tuh maksimal, semampu, seupayanya kamu. Nah, di situ. Dan ya tadi, kalau salah, ya kamu katakan salah. Gitu ya. Jadi jujur banget, kamu di mata orang itu kayak jujur banget, gitu. Nah, pekerja keras. Kamu pekerja keras ya. Jadi ini mungkin ya rekan kerjanya kamu, partner bisnisnya kamu, ini bisa melihat sisi kamu tuh yang keras gitu ya. Tapi keras dalam hal yang positif tentu saja. Nggak bisa main-main orang sama kamu gitu. Nggak bisa main-main. Jadi orang kalau mau melakukan kesalahan sama kamu, mau mencurangi kamu ibaratnya, orang udah gentar duluan ini, gitu ya, karena ini bakal ketahuan sama kamu, gitu. Kamu baik bisa baik, tapi menjadi momok menakutkan bagi orang lain pun kamu tuh bisa. Lagi-lagi ini tentu kejujuran. Kamu tampilkan kamu apa adanya, ndak yang pakai kedok, nggak pakai topeng gitu kan. Siapa sih yang nggak suka dengan kepolosan yang seperti ini? Siapa sih yang nggak takjub dengan kepolosan seperti ini gitu? Nah, kekerasan kamu dalam hal ini, mari katakan tadi perjuangan gitu ya. Bahwa apa yang kamu maui, bagaimanapun caranya, tentu saja dengan cara-cara fair, ya itu akan kamu lakukan gitu. Beberapa mungkin ngelihat kamu tuh workaholic gitu ya. Kamu gila kerja di situ. Jadi ada kegigihan, nah gitu. Gila kerja yang kemudian orang lihat, oh gigih, kamu tekun, kamu ulet,
Nah, di situ. Kamu nampaknya juga ini pengagum rahasia kamu ini banyak ya kalau mari tangkap ya. Ini banyak, udah pasti banyak ini pengagum rahasianya kamu. Dari jauh mengamati kamu gitu ya. Jauh tanda kutip gitu. Mengamati dirimu, siapa kamu gitu. Dan kamu bisa tuh ya dengan mudah juga bikin orang mau ngelakukan apapun untuk kamu. Kalau bahasa pasarnya ya, ibaratnya mau menjadi budak kamu pun orang tuh kayaknya bisa gitu. Itu bahasa pasarnya ya, bahasa agak-agak kasarnya gitu. Orang mau aja gitu ya. Orang dengan mudah kamu bisa bikin orang tuh kayak yang manut sama kamu. Ibaratnya orang bisa juga ini secara berlebihan. Hati-hati juga di sini ya. Tanpa kamu sadari, kamu bisa kayak bikin seseorang itu merasa ketergantungan berlebihan kepada kamu. Karena bisa kamu tuh orang yang dapat diandalkan. Gitu ya. Nah, ini bisa jadi sisi negatif juga. Niatan kamu tuh baik. Tapi orang bisa kayak juga memanfaatkan kebaikannya kamu. Tapi memanfaatkan karena orang yakin bahwa bersama dengan kamu atau dari kamu itu kesusahan orang itu bisa terbebaskan. Tapi ya itu bisa akan menjadi beban tambahan juga bagi hidupnya kamu. Nah, hati-hati di situ. Gitu ya. Dan gini, pengagum-pengagum rahasianya kamu ini bisa akan mengagumi kamu tuh hampir sepanjang hidupnya mereka. Jadi kayak kamu tuh membekas banget gitu loh. Kamu membekas banget dalam pikiran seseorang, dalam hati seseorang. Kamu bisa dengan mudahnya untuk bikin orang menyisihkan ruang hatinya mereka atau ruang pikirannya mereka untuk kamu. Nah, di situ. Itu juga ya. Jadi misalnya kayak gini. Juga bahwa kamu itu iyalah secara fisik juga sebenarnya kamu ini menantang ya. Kamu secara fisik juga nampaknya ini menggoda banget ini loh ya. Hati-hati juga kamu di situ. Orang bisa kayak yang berfantasi liar sama kamu. Ini bisa dari pengagum rahasia, tapi pengagum rahasia yang agak menyulitkan kamu ini bisa nih. Untuk beberapa di antara kalian, ini bisa yang kayak orang tuh nekat, misalnya jadi bodoh ya, bersikap bodoh gara-gara kamu gitu ya. Dan maksudnya kayak gini, bisa menyadap kamu gitu ya, bisa kayak membajak akun sosial medianya kamu. Nah, untuk beberapa bisa sampai yang kayak gitu dalam perjalanan hidup kalian ya. Nah, karena tadi kenapa orang bisa melakukan hal-hal yang demikian, menguntit kamu. Nah, itu bisa seseorang ini menguntit kamu dari pengagum rahasia, tapi dia overdosis karena mereka kayak nganggep bahwa ada godaan untuk mereka itu bisa semakin dekat sama kamu, bisa mengakses kamu itu luar dalamnya kamu. Jadi itu, ini pengagum-pengagum rahasia kamu tuh bisa yang kayak berlaku konyol banget sama kamu. Bahkan itu tadi mari katakan, berfantasi seksual itu bisa banget gitu ya, kamu dijadikan objek fantasi seksual dari seseorang. Karena menggoda, kamunya menggoda gitu loh. Walaupun kamu tidak ada niat untuk menggoda seseorang gitu ya. Kamu gak yang gatelan gitu, kamu gak yang ganjenan gitu ya. Kamu tidak murahan gitu. Tapi justru semakin kamu menjaga dirinya kamu, semakin kamu ya di sini kalau mari katakan kamu tuh berpenampilan apa adanya kesenangan kamu gitu ya. Misalnya kamu pun di situ pakai baju yang mungkin kata-kata orang
kurang bahan gitu. Tapi menurut kamu lah ini kenyamananku gitu ya. Nah, hanya saja orang kayak bisa berfantasi liar gara-gara itu gitu loh. Walaupun kamu nggak ada niatannya ke arah sana bikin orang berfantasi liar itu tadi, berfantasi nakal tadi terhadap kamu. Ini di situ ya. Jadi ya ternyata di sini luar dalam. Orang-orang bisa menjadi pengagum rahasianya kamu tuh secara luar dalam gitu. Udahlah casingnya, packagingnya oke gitu ya. Menarik lawan jenis gitu. Menarik apa tuh namanya nature-nya biologis lawan jenis gitu. Tapi juga sekaligus di situ bisa kamu membawa orang ke menunjukkan sisi spiritualnya, rohaninya, keilahiannya. Nah di situ. Jadi mudah kamu kayaknya menjebak seseorang untuk tergila-gila sama kamu. Ngedeketin kamu belum tentu berani. Namun gitu ya, namun juga menjauh dari kamu pun orang nampak-nampaknya tidak mampu. Makanya mari katakan secret admirer-nya kamu ini bisa dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin ini teman kecilnya kamu gitu ya. Yang kamu tuh nggak ketemu sama dia 25 tahun, 30 tahun gitu. Tapi ketika kalian bertemu, ini acap kali mungkin kalian akan kaget ya. Tiba-tiba ada seseorang yang bilang bahwa, sebenarnya aku tuh waktu kita SMA seneng loh sama kamu. Gitu. Walaupun udah berselang 30 tahun, 25 tahun. Tapi kayaknya orang tuh bisa mengingat kamu tuh dengan detail. Ya karena tadi kamu berhasil bikin orang menyisihkan ruang hati dan ruang pikirannya untuk dirimu. Nah gitu ya. Terlalu menggoda kamu untuk tidak dilihat oleh orang lain. Gitu. Terlalu menggoda kamu untuk tidak dilihat oleh orang lain. Jadi kayak semua mata itu ya gampang tertuju ke dirimu. Nah seperti itu ya. Oh iya, lagi-lagi kamu penuh kasih, kamu penuh cinta di sini ya di mata orang. Kamu juga di sini nampaknya penyabar. Iyalah, makanya tadi orang bisa lihat kamu gigih, ulet, tekun gitu ya. Karena tentu ada kesabaran di situ. Coba kalau nggak sabar, sebentar aja tuh udah ninggalin gitu ya, udah pergi, udah berlari haluan gitu. Tapi pada kenyataannya kan kamu enggak. Dan kamu tuh nampaknya mencintai apa yang kamu lakukan. Gitu ya. Jadi ada ruh dalam setiap ucapannya kamu. Dalam setiap tindakannya kamu ada ruh. Dan orang bisa menangkap kedalaman itu. Gitu ya. Lagi-lagi orang bisa lihat kalau kamu tuh tulus. Tulus. Kamu penyayang. Di mata seseorang tuh kamu penyayang. Gitu. Kerasnya kamu ternyata juga berbarengan dengan sisi kelembutan dirimu. Gitu ya. Tanpa kamu sadari kamu bisa bikin orang tuh jatuh cinta dengan kamu. Baik dari sisi terang ataupun dari sisi gelapnya orang. Nah gitu. Tapi jatuh cinta. Kamu sosok yang mudah untuk dicintai. Nah kayak gitu lah kira-kira ya. Sosok yang mudah untuk dicintai. Jadi vibrasinya kamu itu, apalagi kalau udah deket banget sama kamu ya, vibrasinya kamu tuh ngangenin, bikin nyaman. Nah kayak kita, nyaman banget gitu lah ya. Dari penampilan kalian juga ya seperti mari katakan tadi ya, itu udah kayak memancarkan vibrasi-vibrasi yang ayo dong deket sama aku gitu. Walaupun tidak sengaja kamu lakukan gitu loh. Bawaan lahir. Nah ini ya. Ace of Cups ini bercerita tentang bawaan lahir. Nah gitu. Tapi kayak gini nih. Kalau mari lihat ya. Ini terlepas dari apa. Orang bisa aja awalnya nekat dan berbuat jahat ke kamu. Tapi sebenarnya tujuannya orang itu mau ngedapetin ketulusan hatinya kamu. Tapi orang bisa yang kayak
nggak sadar ya akan ketergilaan orang ke kamu gitu. Jadi ini bisa pengagum rahasianya kamu itu justru seseorang yang membenci kamu. Yang kamu lihat ya dia tuh memperlakukan kamu dengan tidak baik kayak gitu. Kamu melihat bahwa dia ini sebagai rival tandingnya kamu. Tapi diam-diam dia mencintai kamu. Dia terkagum-kagum terhadap kamu. Nah kayak gitu ya. Nah kadang orang tuh lain-lain dalam menunjukkan dirinya dia. Jadi setiap orang yang membenci kamu, rata-rata, bukan setiap ya, katakanlah rata-rata orang yang membenci kamu itu sebenarnya pengen kamu spesialkan. Nah kapok kamu kan. Iya kayak gitu ternyata kalau mari lihat ini vibrasi dari orang-orang ke kamu gitu loh. Karena kan benci dan cinta itu kan dia tipis banget ya. Kadang orang depresi tidak bisa, orang sadar tidak bisa mendapatkan dirimu gitu. Jadi tanpa dia sadari dia melakukan tindakan-tindakan yang harusnya itu apa ya, jeritan bahwa ayo dong perhatikan aku, ayo dong cintai aku, ayo dong sayangi aku, ayo dong kita punya satu hubungan yang spesial. Jadi ini mantan-mantannya kalian bisa ini berubah jadi secret admirer-nya kamu. Siapa mantan kamu yang paling julid sama kamu? Nah itu dia secret admirer-nya kamu. Nah gitu ya. Siapa yang rese di kantornya kamu? Nah itu secret admirer-nya kamu tuh. Nah gitu. Nah di sana ya, tergila-gila pengen ngedapetin kamu tadi kayak Mari katakan. Pengen jadi orang yang spesial bagi kamu. Tapi ngerasa rendah percaya diri gitu. Jadi dia ngambil sisi condong ke kiri gitu loh. Bikin tindakan-tindakan yang justru tanpa dia sadari bikin kamu tuh menjauh dari dia. Nah gitu. Ya. Karena tadi orang mudah jatuh cinta sama kamu. Gitu. Orang mudah kayak yang pengen punya something, sesuatu yang lebih dari kamu. Nah, kamu ini sebenarnya gampang ya menerima orang-orang masuk dalam hidupnya kamu. Jadi gini, kamu itu orangnya welcome. Gitu. Kamu orangnya yang kayak tidak terlalu membatasi dirinya kamu tadi. Gitu kan? Karena kamu ini kan baik banget nih sama orang-orang ya, ditangkap oleh secret admirer-nya kamu gitu. Nah jadi dengan kamu tuh kok kayaknya sesungguhnya tuh untuk beberapa tentu saja ini kayak nganggap bahwa pasti dengan kamu itu hidup tuh akan mudah gitu. Karena pasti ada dua orang yang bekerja sama di situ. Gitu ya. Jadi kayak kalau dengan kamu itu ingin mendapatkan sesuatu yang baik, kamu terlibat di dalamnya. Nah gitu. Jadi ini orang bisa kayak cemburu ya sama pasangannya kamu. Gitu loh. Karena orang tahu bahwa dalam kebahagiaan yang kalian miliki itu ada peran besarnya kamu juga di situ. Gitu. Jadi ibaratnya orang melihat bahwa kamu nih nggak nyusahin orang, tapi justru kamu membantu orang kayak gitu ya. Nah di sana, siapa yang nggak takjub dengan seperti itu ya? Energi kamu banyak gitu. Gambaran tentang masa depan kamu tuh orang yakini tuh akan indah gitu ya. Akan baik lah minimal itu akan baik gitu. Siapa yang nggak ingin menjadi partner dekatnya kamu? Siapa yang nggak mau jadi kekasih hatinya kamu karena tahu gitu bahwa dengan kamu dia akan bahagia. Nah di sana ya. Sikap welcome-nya kamu, sikap terbukanya kamu dalam keikhlasan, dalam ketulusan, dalam cinta itu tadi bikin orang kayak yang ya jatuh hati secara diam-diam sama kamunya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi ya wajar jika banyak ternyata secret admirer-nya kamu di sini lagi-lagi gitu ya.
Nah, di situ bahagia dengan kamu tuh membahagiakan. Orang yakin itu. Gitu. Walaupun dia mungkin tidak dekat sama kamu, tapi dalam jarak jauh dia bisa tahu kalau orang-orang yang ada di sekeliling kamu tuh bakalan bisa kamu bahagiakan. Jadi kayak kepengen lah gitu ya, menjadi salah satu dari circle hidupnya kamu gitu. Oke, baik. Sekarang ini akan mari tarik ya charm untuk nunjukin ini pembacaan mari tujukan kepada siapa, atau ini menjadi inisial seseorang yang menjadi pengagum rahasianya kamu gitu ya. Ini zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Oke, baik. Ini tentu saja ada Sagittarius, Leo, Aries, ada Capricorn di situ, Pisces, Scorpio, Cancer, energi dari Libra kenceng ya. Kemudian ini mari masuk ke inisial. Inisialnya B. Baik ya, ini Z. Kemudian ada H. Haru gitu. Kemudian ada W. Warna. Ada E. Enak. Ada D. Damai. Ada K. Kami. Ada U. Udara. Ada M. Mewah. Ada C. Cantik. Ada R. Ramah. Kemudian inisial N. Apa itu N? Nama gitu ya. Ada inisial A. Alam. Ada inisial Y. Kemudian ada inisial V. Victory. Ada inisial T. Teman. Ya ini secret admirer-nya kamu tuh teman-temannya kamu juga nih. Kemudian ada Q. Koriah. Ada inisial I. Ikan. Nah, itu aja kalau untuk inisial ya. Baik, masuklah kita kepada zodiak, entah ini zodiaknya kamu atau zodiak pengagum rahasianya kamu. Inisial Gemini, inisial Leo, inisial zodiak ya. Zodiak Gemini, Leo, Taurus, kemudian ada Aquarius, Sagittarius, Cancer di situ, Virgo, Pisces, ada di situ Capricorn, Cancer lagi. Itu ada Leo lagi, Gemini hadir di sini, lagi-lagi Sagittarius, Scorpio hadir, Capricorn hadir, dan di sini ada energi dari Virgo. Nah, oke, baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.